Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP, PPG, PGMI, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Semua kisi-kisi kami bahas di UP, di e-booknya ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu perlu memiliki e-book ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UP, PPG, PGMI, yaitu guru kelas MI pada kisi-kisi 43 dan 45. Nah, pada kisi-kisi 43 itu sebenarnya ada dua pembahasan, yaitu tuas dan katrol. Nah, di video ini kita hanya membahas tuas. Untuk pembahasan katrol ada di e-book. Kemudian untuk kisi-kisi 44 itu juga sudah ada di e-book, silahkan dibeli Bapak Ibu. Kemudian untuk kisi-kisi 45 hanya dibahas tentang cahaya. Baik, sebelum kita membahas soal-soal yang terkait dengan kisi-kisi 43, yang pertama kali kita lakukan adalah kita bedah dulu kisi-kisi 43 ini. Fungsi dari membedah kisi-kisi adalah agar kita mendapatkan gambaran soal yang akan muncul. Baik, kita akan bedah dulu kisi-kisi 43. Disajikan soal cerita, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis tuas dan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti Bapak Ibu akan disajikan sebuah soal tentang tuas dan katrol. Nah, jadi soalnya akan terkait dengan hal itu. Oleh sebab itu perlu kita mendapatkan gambaran apa itu tuas, apa itu katrol. Baik, kita akan bahas mengenai jenis-jenis tuas. Seperti di gambar ini, ada 3 tuas. Ada jenis 1 atau jenis pertama, kemudian jenis kedua, dan jenis ketiga. Setelah mengetahui pengertian pesawat sederhana hingga pengungkit, maka hal selanjutnya yang patut diketahui adalah jenis-jenis tuas. Dalam ilmu sains, tuas memiliki 3 jenis yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tak lain berdasarkan letak dari masing-masing ketiga bagian yang berupa beban, titik tumpu, serta kuasa. Adapun beberapa jenis tuas tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, di sini kami berikan gambar mengenai jenis tuas yang pertama. Nah, untuk jenis tuas yang pertama, agar Bapak Ibu lebih memahami, titik tumpunya itu ada di antara beban dan kuasa, yaitu di sini ya. Oke. Baik, jenis tuas 1. Jenis tuas yang pertama, yaitu tuas jenis 1. Secara umum, tuas jenis 1 seringkali juga disebut dengan istilah tuas golongan pertama. Pada tuas jenis 1 atau golongan pertama ini, terdapat kedudukan dari ketiga bagian yang secara khusus dirancang dalam posisi sedemikian rupa. Posisi tersebut yaitu titik tumpu berada di tengah-tengah. Nah, di sini kita garis bawahi bahwa titik tumpu itu berada di tengah-tengah. Oke, contohnya gambarnya seperti ini ya. Titik tumpunya itu berada di tengah-tengah. Ini titik tumpu. Nah, contohnya seperti gunting ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini kuasa, kemudian di sini beban, dan titik tumpunya ada di tengah-tengah sini. Dalam artian, titik tumpu tersebut tak lain berada di antara titik beban dan titik kuasa. Sehingga titik tumpu seringkali menjadi penengah dari kedua bagian tersebut. Beberapa contoh dari tuas jenis 1 tersebut yakni berupa linggis, gunting, alat pencabut paku, hingga jungkat-jungkit. Berikutnya kita akan bahas tuas jenis 2. Setelah mengenal tuas jenis 1, maka selanjutnya kita dapat senantiasa beralih dengan pembahasan tuas jenis 2. Oke, kita lihat dulu gambarnya. Di
tuas jenis 2 ini titik beban berada di tengah-tengah, yaitu di antara kuasa dan di antara titik tumpu. Nah, yang menjadi perhatian Bapak Ibu adalah titik beban ini. Kalau titik beban berada di tengah-tengah itu adalah jenis tuas yang kedua. Selayaknya tuas jenis 1, tuas jenis 2 ini juga seringkali disebut dengan istilah pengungkit golongan kedua. Pada tuas jenis 2 ini terdapat kedudukan dari ketiga bagian tersebut yang menjadi pembeda dengan tuas jenis tuas lainnya. Di antaranya yakni kedudukan beban tak lain terletak di antara kedua titik lainnya, artinya di antara titik kuasa dan titik tumpu. Beban itu berada di antara keduanya tersebut. Nah, ini ya. Artinya, titik beban berada di tengah-tengah antara titik beban dan titik tumpu. Di sini bukan titik beban ya, tetapi di sini titik kuasa. Hal ini membuat tuas jenis 2 itu disebut-sebut menjadi jenis tuas yang paling ringan dan memudahkan aktivitas manusia. Beberapa contoh penggunaan dari fungsi tuas jenis 2 tersebut yaitu seperti alat pemotong kertas, kemudian alat pemecah biji, gerobak satu roda, pembuka tutup botol, dan lain sebagainya. Baik, contohnya ini adalah gerobak roda 1 ya. Di sini titiknya, titik beban itu ada di tengah-tengah. Ini adalah bebannya bata. Kemudian kuasa di sini yaitu kita yang memberi tenaga. Kemudian titik tumpu berada di roda ini. Baik, kita bahas jenis tuas yang ketiga. Jenis tuas yang terakhir yaitu tuas jenis 3. Seperti jenis tuas lainnya, tuas jenis 3 tersebut seringkali juga disebut dengan pengungkit golongan 3. Tuas jenis 3 ini juga memiliki kedudukan khusus antara ketiga bagian yang menjadi salah satu pembeda di antara jenis tuas lainnya. Tuas jenis 3 memiliki kedudukan kuasa yang tak lain berada di antara keduanya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ingat adalah apa sih yang di tengah? Nah, kalau yang di tengah itu adalah kuasa, maka itu adalah jenis tuas yang ketiga. Kalau di tengahnya itu beban, maka itu adalah jenis tuas yang kedua. Nah, kalau yang di tengah-tengahnya itu adalah titik tumpu, maka itu adalah jenis tuas yang pertama. Nah, itu saja yang diingat Bapak Ibu ya. Apa sih yang di tengahnya? Baik, kita lanjut ke berikutnya Bapak Ibu. Maknanya, titik kuasa tak lain berada di titik tengah antara beban dan titik tumpu. Pada bagian kuasa atau titik tengah ini, manusia dapat memanfaatkan tuas dengan baik. Nah, perlu Bapak Ibu ingat dan kita dapat simpulkan saja di sini ya. Kalau titik di tengahnya itu adalah titik tumpu, itu jenis tuas yang satu. Di tengah, kita tulis saja di tengah ya, di tengah di sini, di tengah beban. Mohon maaf, kalau di tengah di jenis tuas 1 itu adalah tumpu. Kemudian kalau yang kedua di tengahnya itu adalah beban. Kalau yang ketiga adalah titik tengahnya itu ada kuasa. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ingat. Yang satu titik tengahnya adalah tumpu, yang dua titik tengahnya beban, yang tiga titik tengahnya adalah kuasa. Baik, kita akan bahas soal yang pertama. Siswa kelas 5 diminta untuk membuat karya diorama menggunakan kardus. Siswa memotong kardus dengan gunting. Aktivitas memotong kardus dengan gunting merupakan penggunaan
tuas jenis titik-titik. Nah, kalau kita ketahui ya, kita cari dulu kunci jawabannya, baru kita bahas ya. Apakah A jenis 1, yaitu kedudukan kuasa berada di antara keduanya. Yang B jenis 1, yaitu titik tumpu berada di antara titik beban dan kuasa. Yang C jenis 2, yaitu titik beban berada di tengah-tengah antara titik beban dan titik tumpu. Kemudian jenis 2, yaitu titik tumpu berada di antara titik beban dan kuasa. Baik, kita ingat-ingat kembali ya. Kalau gunting itu seperti yang sudah kita bahas tadi, kita gambarkan gunting seperti ini saja. Nah, di sini kan gagangnya nih. Ya, di sini adalah titik kuasa. Kemudian di tengah sini adalah titik tumpu. Kemudian di sini adalah bebannya. Nah, perlu kita ingat tadi bahwa jenis tuas itu ada 3. Ada 3. Nah, kita tadi misalkan jenis 1, 2, dan 3. Nah, kita gunakan kata kunci bahwa jenis-jenis tuas itu kita lihat di tengahnya ya, di tengahnya. Nah, kalau jenis 1 di tengahnya itu adalah tumpu, jenis 2 di titik tengahnya itu adalah apa? Beban. Kalau jenis 3 titik tengahnya adalah kuasa. Jadi, jenis kalau gunting itu tumpunya ada di tengah, berarti itu adalah jenis tuas yang pertama. Maka jawabannya di antara A dan B. Coba kita lihat A. Jenis 1, yaitu kedudukan kuasa berada di antara keduanya. Nah, ini salah ya. Kalau jenis 1 itu kuasanya mohon maaf, salah. Oke. Mohon maaf tadi hilang ya. Kehapus tadi ya. Oke, tapi Bapak Ibu pasti ingat ya, ya ini dia. Nah, kalau titik kuasanya berada di tengah, berarti itu jenis yang ketiga. Jadi yang seharusnya A ini adalah jenis yang ketiga, berarti yang A salah. Kemudian yang B, jenis 1, yaitu titik tumpu berada di antara titik beban dan kuasa. Nah, baru yang B betul. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Sebelum kita membahas ke soal berikutnya, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP PPG PGMI, silakan Bapak Ibu bisa memesan melalui nomor WhatsApp yang kami sudah siapkan di situ di 081803 358023. Baik, kita bahas soal berikutnya. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan soal yang seperti ini, yang ada pernyataannya yang mungkin sangat panjang, silakan Bapak Ibu langsung saja baca pertanyaannya. Pertanyaannya itu ada di atas pilihan jawaban. Baik, kita baca langsung saja pertanyaannya. Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan tuas jenis 1? Apakah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 3 dan 4, E 1 dan 5? Baik, kita ingat-ingat kembali, kita bahas agar ini melekat di pikiran kita ya. Oke, seperti yang kita bahas di pertama tadi, kita buat di tengahnya. Nah, tuas jenis 1 di tengahnya itu adalah titik tumpu. Tuas jenis 2 di titik tengahnya itu adalah beban.
Tuas jenis 3, titik tengahnya itu ada kuasa. Nah, karena yang ditanyakan di pertanyaan ini adalah tuas jenis 1, maka titik tengahnya itu adalah titik tumpu. Jadi, manakah yang titik tumpunya di tengah? Yaitu gunting. Kalau staples itu titik eh, di tengahnya itu ada titik kuasa. Kalau titik kuasanya di tengah, ini adalah jenis tuas yang ketiga. Berikutnya pemotong kertas. Nah, pemotong kertas itu titik tumpunya itu ada di eh, sampingnya. Nah, di tengah-tengahnya itu ada beban. Nah, berarti ini adalah jenis tuas yang kedua. Nah, di tengah-tengahnya ada beban. Kemudian gerobak satu roda. Nah, gerobak satu roda juga itu adalah jenis tuas yang mana? Yang kedua. Kenapa? Karena bebannya ada di tengah. Kemudian yang kelima, jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit itu titik tumpunya ada di tengah. Maka itu adalah jenis tuas yang pertama. Maka jawaban yang tepat adalah 1 dan 5, yaitu jawaban E. Oke, Bapak Ibu, sudah mampu dipahami ya Bapak Ibu soal yang seperti ini. Nah, itu sebabnya kita terus belajar agar nanti apa yang kita pelajari itu selain kita sudah baca, kita juga pahami dan selalu mengingatnya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Seperti biasa, kalau ada soal seperti ini, kita langsung baca di pertanyaannya. Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan tuas jenis 2? Nah, kita lagi-lagi akan membahas mengenai tuas. Jangan bosan untuk belajar Bapak Ibu, walaupun kita ulang-ulang. Itu untuk meningkatkan daya ingat kita, daya pemahaman kita, dan terus membuat pengalaman pada pikiran kita. Baik, apakah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 3 dan 4, E 1 dan 5? Mohon maaf ini agak batuk ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tuas jenis 2. Namun kita perlu membahas mengenai tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Agar apa? Agar kita selalu ingat dan terkesan dengan apa yang kita pelajari ya Bapak Ibu. Oke, santai saja Bapak Ibu ya. Sini juga belum fit ini, belum sehat full 100%, jadi ya ada batuk-batuk sedikit, mohon dimaafkan. Baik, kita bahas soal yang ini. Mengenai jenis tuas. Baik, kita ingat-ingat. Jadi kata kuncinya di tuas ini adalah di tengahnya itu apa sih? Oke, baik untuk tuas jenis 1, di tengahnya itu adalah titik tumpu. Kemudian tuas jenis 2, titik tengahnya itu ada beban. Kemudian tuas jenis 3, titik tengahnya itu adalah kuasa. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya, jenis tuas 1, seperti ini kita gambarkan, ini adalah titik tumpu. Kemudian untuk tuas jenis 2, di tengah-tengahnya itu adalah beban. Ya, kalau tuas jenis 3, itu titik tengahnya adalah di sini kuasa. Nah, di sini bisa saja beban, kemudian di sini adalah tumpunya. Oke, tumpu ya. Oke, baik. Seperti itulah kira-kira gambarnya. Baik. Pertama, kita lihat seharusnya bukan kita luhit. Luhit itu apa? Nggak tahu saya. Oke, kembali ke laptop. Oke, untuk yang pertama gunting Bapak Ibu. Nah, gunting itu kan memiliki titik tumpu di mana? Di tengah. Nah, berarti
Kalau gunting ini yang di tengah itu adalah titik tumpunya. Jadi, gunting ini merupakan jenis tuas yang pertama. Kemudian yang kedua, staples. Staples ini merupakan jenis tuas yang keberapa? Nah, kita lihat di tengah-tengahnya itu apa? Di tengah-tengahnya adalah titik kuasa. Kalau titik kuasa di tengah-tengah, maka itu adalah jenis tuas yang ketiga. Kemudian yang ketiga, pemotong kertas. Nah, kalau pemotong kertas, bebannya itu ada di tengah-tengah, Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengahnya apa kalau memotong kertas? Beban. Nah, kalau bebannya itu ada di tengah, berarti ini adalah jenis tuas yang berapa? Jenis tuas yang kedua. Berikutnya, Bapak Ibu, gerobak satu roda. Nah, gerobak satu roda di tengah-tengahnya itu apa? Yaitu beban. Berarti kalau beban di tengah-tengahnya, berarti itu merupakan jenis tuas yang kedua. Berikutnya yang terakhir, jungkat jungkit. Nah, jungkat jungkit di titik tengahnya itu apa? Yaitu tumpu. Jadi, jungkat jungkit itu merupakan jenis tuas yang satu atau pertama. Karena yang ditanyakan di sini adalah jenis tuas yang kedua, maka jawaban yang tepat adalah yang D, 3 dan 4. Oke, Bapak Ibu. Kalau kita terus pelajari, kita terus pahami, kita terus ulang-ulang, maka ini akan terus melekat di pikiran kita. Jangan bosan-bosan untuk mempelajari hal yang sama, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, seharusnya di soal yang ini yang ditanyakan adalah tuas jenis 3 ya. Tuas jenis 3 itu kuasanya ada di tengah-tengah ya. Baik, dari pernyataan di atas manakah yang merupakan tuas jenis 3? Oke, saya minta Bapak Ibu bisa menjawabnya ini ya. Nah, di sini juga saya sudah terangkan kunci jawabannya sih. Ya gimana ya? Ya udah kita bahas aja Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya, tapi kita ulangi lagi mengenai ingat. Yang diingat-ingat adalah di tengahnya itu apa sih? Ini lagi yang kita bahas. Satu, tuas jenis satu, titik tengahnya itu adalah titik tumpu. Tuas jenis 2, titik tengahnya adalah beban. Tuas jenis 3, titik tengahnya adalah kuasa. Nah, karena yang ditanyakan adalah tuas jenis 3 yang kuat, maka yang mana? Apakah gunting? Gunting tentu bukan, karena gunting adalah yang di tengah-tengahnya itu adalah titik tumpu. Maka ini adalah tuas jenis satu. Kemudian staples. Di tengah-tengahnya itu apa kalau staples? Di tengah-tengahnya adalah kuasa. Oh, benar ini ya. Pertanyaannya harus. Oke, saya ralat lagi ya. Di sini seharusnya tuas jenis 2 ya pertanyaannya. Saya lagi-lagi salah. Oke, tadi saya sok tahu. Oke, berikutnya staples itu titik kuasanya kan ada di tengah. Maka ini adalah tuas jenis 3. Berikutnya pemotong kertas. Pemotong kertas itu bebannya ada di tengah. Maka ini adalah tuas jenis 2. Kalau gerobak, bebannya itu di tengah. Ini adalah tuas jenis 2. Kalau jungkat-jungkit, itu titik tengahnya adalah tumpu. Maka ini jenis tuas 1. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban tuas jenis 2, 3, dan 4 seharusnya. Oh iya, tadi seharusnya tuas jenis 3 ini pertanyaannya. Aduh, 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 aduh. Oke, jawaban yang tepat di sini adalah yang 2 ya, yang B. Oke, ini pertanyaannya adalah tuas jenis 3. Tuh kan jawabannya tuas jenis 3 adalah titik 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 titik. Oke, mohon maaf atas kekurangannya yang ada di sini ya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu semua.
Nah, sekarang kita lanjut ke kisi-kisi 45, indikator 36. Disajikan soal cerita, mahasiswa mampu menganalisis cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita baca dulu kisi-kisinya dan kita bedah. Disajikan soal cerita, mahasiswa mampu menganalisis cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan soal tentang cahaya, baik sifatnya dan lain-lain. Nah, kebetulan di sini kita akan bahas mengenai cahaya. Rangkuman tentang cahaya. Cahaya dapat dibiaskan, artinya cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda. Cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah perambatan cahaya setelah melewati medium perambatan yang berbeda disebut pembiasan. Contoh, pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air jernih. Ikan dalam akuarium terlihat lebih besar. Nah, di sini di kedua contoh ini termasuk ke dalam cahaya yang dibiaskan. Berikutnya yang kedua adalah cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Contoh sederhananya yaitu ketika menyalakan senter ke arah depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Contoh, cahaya yang masuk pada celah ruangan, seperti ventilasi atau jendela. Jika kita berada dalam suatu ruangan yang terdapat sebuah celah, dari luar tampak berkas cahaya masuk ke dalam ruangan. Bila diperhatikan berkas cahaya itu lurus tidak bengkok. Jadi, sifat cahaya yang kedua di sini adalah merambat lurus. Berikutnya, cahaya dapat dipantulkan adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Pada pemantulan teratur, berkas cahaya pantulnya sejajar. Contohnya, ketika kita bermain di siang hari dengan membawa sebuah cermin, jika mengarahkan cermin ke arah datangnya sinar matahari, kemudian kita coba arahkan ke segala arah, akan terjadi sebuah pantulan cahaya yang terpantul dari sinar matahari tersebut. Nah, jadi itu sifat cahaya yang ketiga. Kemudian berikutnya, cahaya yang bisa diuraikan adalah bentuk pemisahan cahaya yang tampak menjadi cahaya dengan warna-warna berbeda. Contoh, penguraian cahaya selain pelangi adalah sebuah prisma yang disinari oleh cahaya senter. Maka, satu warna cahaya senter akan terurai menjadi berbagai warna jika menembus prisma tersebut. Oke. Sekarang kita langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama. Nah, kalau kita lihat di soal yang pertama ini ada sebuah gelas yang berisi air, kemudian ditaruhlah eh, cakar ya atau sendok ya. Salah satu sifat cahaya seperti gambar tersebut adalah titik-titik. Apakah A merambat lurus, B dipantulkan, C diuraikan, D dibiaskan? Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu dibiaskan. Nah, kalau merambat lurus tadi, misalkan kita menyalakan senter, kemudian kita arahkan nyala senter itu ke arah yang kita inginkan, tentu cahaya senter itu akan lurus. Nah, itu contohnya. Kemudian dipantulkan. Kalau dipantulkan, itu contohnya ketika kita membawa kaca cermin ke luar, misalkan kita arahkan ke sinar matahari, kemudian kita arahkan cermin itu ke arah sinar matahari, kemudian kita dapat melihat pantulan cahaya. Kemudian yang ketiga adalah diuraikan. Nah, kalau diuraikan, cahaya yang satu itu dapat dipisah-pisahkan menjadi beberapa warna, misalkan pada pelangi dan pada prisma. Kemudian yang D dibiaskan. Dibiaskan itu adalah contohnya yang ini ya. Ini masuk sendok, kemudian terlihat patah, itu merupakan
cahaya dapat dibiaskan. Kemudian pada akuarium kita dapat melihat ikan, ikan itu terlihat lebih besar, maka itu juga cahaya dibiaskan. Soal berikutnya. Sebelum berenang, Gina sempat melihat bayangan awan pada permukaan kolam. Hal tersebut menunjukkan salah satu sifat cahaya yaitu dapat titik-titik. Nah, Gina dapat melihat dirinya atau bayangannya ataupun bayangan awan pada permukaan kolam. Nah, dari kasus tersebut merupakan cahaya itu sifatnya apa? Apakah dibiaskan, dipantulkan, merambat lurus, atau menembus benda bening? Jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, yaitu dapat dipantulkan. Loh, mohon maaf. Kalau dibiaskan itu seperti yang kita lihat tadi di soal yang pertama, misalkan sendok yang dimasukkan ke dalam gelas kemudian terlihat patah, kemudian yang kedua adalah ikan yang kelihatan lebih besar di dalam akuarium. Kemudian merambat lurus, kalau senter kita nyalakan, kita arahkan nyala senter tersebut ke arah yang kita inginkan, maka arah senter itu akan merambat lurus. Oke, berikutnya. Sebelum kita bahas soal berikutnya ini, perlu kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UPPPG PGMI, kami sudah siapkan e-booknya dan dapat dipesan melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Aduh, ini belum apa sudah kita bahas ya? Belum ya, tetapi ini sudah ada kunci jawabannya. Baik, kita akan baca soalnya. Cermin yang digunakan pada kaca spion, mobil atau motor adalah, yaitu cermin cembung. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Perhatikan contoh benda berikut. Ada bola, kayu, gelas bening, dan kaca. Benda-benda yang dapat ditembus cahaya ditunjukkan nomor. Nah, manakah benda yang dapat ditembus cahaya? Tentu yang pertama adalah kaca, dan yang kedua adalah gelas bening. Maka jawaban yang tepat adalah 3 dan 4. Maka jawabannya adalah yang D. Sangat mudah ya yang ini ya. Baik, soal berikutnya Bapak Ibu. Sinar matahari yang masuk ke ruangan melalui ventilasi udara akan tampak seperti garis-garis lurus. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya titik-titik. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ada cahaya merambat masuk lurus, maka itu jawaban yang tepat adalah yang A. Tentu saja Bapak Ibu sudah mampu menjawabnya ya. Kalau B ya kenapa? Bukan jawabannya. Karena kalau diuraikan itu misalkan terbentuknya pelangi, kemudian adanya eh, warna-warna pada prisma yang diberikan cahaya. Kemudian yang C dapat menembus benda bending. Itu adalah contohnya tadi yang di soal sebelumnya. Seperti kaca, kemudian gelas bening. Kemudian yang D dapat dibiaskan itu contohnya kalau sendok dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka sendok itu terlihat patah, maka itu termasuk cahaya dapat dibiaskan. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan itu merupakan kekurangan dari saya. Mohon didoakan sehat cepat, full sehatnya ya, agar nanti dapat menjelaskan dengan lebih baik lagi. Tidak terganggu oleh ini batuk ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.